Halo teman-teman, kali ini saya akan share berapa sih besarnya bunga dan denda jika kita telat bayar di aplikasi pinjaman online selama 1 tahun lebih. Nah, ini bisa menjadi video penting buat teman-teman yang sekarang galbay atau gagal bayar di pinjaman online dan ingin tahu besarnya bunga dan denda jika kita telat bayar 1 tahun lebih. Maka dari itu simak video ini sampai habis ya teman-teman. Nah, untuk besarnya bunga dan denda ini ada aturannya dari OJK yang mengatur tentang ini. Teman-teman bisa baca saja di aturan OJK. Sudah sangat tertulis dengan jelas bahwa bunga dan denda yang bisa kita dapatkan jika kita telat bayar selama 1 tahun lebih itu adalah 100% dari pinjaman pokok. Jadi tidak boleh melebihi itu. Misalnya saya contohkan, saya punya pinjaman 1 juta dan tidak dibayar dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, maka bunga dan dendanya itu 100% dari pinjaman pokok. Jadi tadi pinjaman pokoknya kan 1 juta dan kita dapat bunga dan denda 1 juta ya teman. Jadi totalnya yang harus kita bayar selama 1 tahun atau 2 tahun itu cukup 2 juta saja. Jadi itu adalah peraturan OJK dan itu harus dilaksanakan oleh yang namanya pinjaman online. Tidak boleh tidak dilaksanakan. Tapi ada pinjaman online yang melanggar aturan ini, banyak sekali yang melanggar aturan ini. Misalnya pinjaman pokok 1 juta bisa kita galbay 1 tahun 2 tahun itu bisa berkali lipat, misalnya 4 kali lipat atau 5 kali lipat. Jadi 1 juta bayarnya 5 juta, itu bagaimana bang? Nah, itu sudah menyalahi aturan OJK teman. Langkah pertama teman-teman harus adukan ini langsung ke pihak pinjaman online, atau umpamanya developer datang, teman-teman langsung saja untuk berdebat dengan developer karena ini ada aturan OJK. Teman-teman bisa lihat di webnya OJK, di situ tertulis peraturannya jelas sekali, tertulis bahwa untuk besarnya bunga dan denda itu 100% dari pinjaman pokok, berapapun kita nggak bayarnya, misalnya 3 tahun atau 4 tahun itu tetap sama ya teman. Jadi debt collector harus tahu tentang ini. Jika debt collector kekeh menagih untuk bayar 4 kali lipat atau 5 kali lipat, itu sudah menyalahi aturan OJK. Teman-teman bisa usir saja debt collector itu karena itu tidak sesuai dengan ketentuan OJK. Teman-teman bisa adukan saja pinjaman online tersebut melalui OJK. Itu di OJK ada pengajuan komplain dan teman-teman bisa ketik saja OJK, nanti ada komplain yang banyak tentang itu. Teman-teman bisa komplain saja tentang aplikasi ini, tentang debt collectornya yang tidak tahu aturan karena sudah melanggar peraturan OJK menagih dengan 4 kali lipat atau 5 kali lipat dari pinjaman pokok. Itu tidak disarankan, itu melanggar aturan. Jadi teman-teman bisa lawan saja, jangan takut karena kita sudah pengetahuan yang lebih tentang pinjaman online. Jadi untuk itu teman-teman harus punya informasi, punya pengetahuan tentang ini, dan teman-teman harus kuat mental jika umpamanya ditagih developer tentang pinjaman pokok 4 kali lipat itu tidak benar ya teman-teman, harus lawan. Nah, itu khusus untuk pinjaman online legal ya teman. Nah, untuk pinjaman online ilegal itu beda lagi. Nah, untuk pinjaman online ilegal itu 100% tidak ada debt collectornya. Itu penagihannya cuma lewat telepon, lewat WA. Tapi untuk bunga dan dendanya itu gila-gilaan, bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat karena tidak ada aturan OJK yang mengatur. Karena untuk pinjaman online ilegal itu masuknya ke ranah penipuan. Jadi negara pun sudah memburu aplikasi ilegal ini karena sudah meresahkan masyarakat. Jadi buat teman-teman yang sekarang terjerat pinjaman online ilegal, galbaikan saja. Pak Mahfud MD pernah menyampaikan ini, jika kita sudah terjerat aplikasi ilegal maka langsung galbay saja karena itu masuk ke ranah penipuan. Semakin kita bayar, aplikasi itu langsung mengirimkan uang lagi dan kita bayarnya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kita bayar lunasi, aplikasi itu mengirimkan lagi uang, seperti itu ya teman. Jadi nggak ada habisnya, kita harus terus membayar dan kita akan pusing sendiri kalau kita sudah terjerat yang namanya aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, itu saja video dari saya tentang besarnya bunga dan denda jika kita telat bayar di aplikasi pinjaman online 1 tahun lebih. Jika teman-teman ada kritik saran bisa tulis kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupannya lebih baik.